Prinsipal wajib hukumnya untuk dihadirkan di persidangan. Nanti itu di next ya, Pak ya. Nanti Yang penting kita kawal. Aku terima kasih banget semuanya udah hadir di sini. Mohon doanya sekali lagi dalam pengawalan kasus ini. Saya harus jujur, saya tidak hanya sedang mengawal Nikita Mirzani, tetapi setelah saya rangkai peristiwa dan siapa yang terlibat dalam keputusan yang saya katakan tadi indikasi paket kilat begitu, bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah sebagai komitmen juga terhadap almarhumah Dini Sera dan ibunya yang wafat karena kematian yang sangat keji begitu ya, dan kemudian mengungkap dari situ adanya mafia peradilan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Saya kira hari ini kita bersama Dini Sera yang terus mendampingi perjuangan ini. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan bagi perjuangan ini. Ya, kalau tidak tegak juga ini persoalan hal seperti ini dipertahankan, indikasi orang-orang seperti ini dipertahankan, kita sedang berjudi dengan nasib hukum yang mungkin suatu saat akan menimpa diri kita. Mohon perhatian juga, dukungan kepada pimpinan komisi dan anggota Komisi 3 DPR RI, khususnya Ketua Pak Habibur Rahman untuk membantu mengadvokasi dan menelusuri kembali hasil rekomendasi dari Komisi Yudisial terhadap pelaporan dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Siapa yang seharusnya kena sanksi etik dan bagaimana kemudian indikasinya bahwa seseorang yang harusnya terkena sanksi etik, silahkan dibuktikan pembuktian terbalik, bisa kembali memimpin suatu putusan kasasi yang sangat kilat. Publik Indonesia saya yakin sudah cukup cerdas, dan insya Allah sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya, Allah membukakan jalan perjuangan ini insya Allah, amin. Terima kasih teman-teman. Dari Madiki atau gimana? Mungkin ada rencana untuk menjenguk mungkin? Menjengukkan. Insya Allah. Kondisi seperti apa? Saya juga waktu itu saya menjenguk dan ternyata saya nggak usah omongin, nanti aja. Ya teman-teman, pokoknya aku makasih banget. Bu, berarti ini kan apakah ada indikasi banyak mafia yang bermain kah, Bu? Saya nggak bisa bicara lebih ya. Tadi kayaknya udah cukup jelas. Mohon maaf teman-teman. Bu, aku mau minta tanggapan yang soal wanita yang disekap, Bu. Mungkin seperti apa, Bu? Yang sudah ditangkap mungkin? Iya, iya Teh. Sabar. Ya, itu pidana berlapis ya. Tidak ada restoratif justice dalam kasus ini, dan ini adalah tantangan untuk membuktikan hukum pidana nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nggak bisa setengah-setengah. Pidananya harus optimal, dan segera digelar lah perkaranya begitu ya. Jangan seperti dalam kasus kematian, pembunuhan terhadap saudara Usman yang itu adalah sahabat kami juga di daerah Bekasi, sampai saat ini tidak digelar, belum digelar pengadilan. Dan untuk kasus Taufik Hidayat ini saya kira tidak ada alasan, mens reanya udah bukan lagi satu, itu numpuk-numpuk ya. Menurut Abang gimana? Ya, itu memang itu harus dilakukan proses penegakan hukum yang cepat ya, karena korbannya itu memang sudah ya, artinya gelar perkara saya kira nggak perlu lama-lama, segera gelar perkara penyidikan, jangan dilamain lah. Kalau proses begini pengadilannya lama, bagaimana dengan proses lain? Ini hal keji yang sudah transparan ya. Jangan seperti sekali lagi kasusnya saudara Usman yang mati dibunuh dengan keji di Bekasi juga sampai saat ini belum ada sidangnya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu. Berarti hukumannya istiqlal kah, atau kan banyak yang ingin hukuman kebiri atau mati dari masyarakat sendiri mungkin? Ada, itu diatur di undang-undangnya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu.